Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sekarang hari apa? Rabu. Rabu. Siapa yang nggak masuk? Nabila. Nabila kemana? Sakit. Nah, itu berarti masuk semua ya 103. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang menyajikan anekdot dalam beragam bentuk. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya saya minta tolong Menaldi selaku ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, topik yang akan kita bawakan hari ini adalah menyajikan anekdot dalam beragam bentuk. Kemarin kan kita sudah belajar tentang teks eksposisi dan juga teks anekdot. Nah, hari ini adalah keberlanjutan dari materi yang kita belajar bersama kemarin. Nih, ada tujuan pembelajaran anak-anak yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, membuat teks anekdot dalam bentuk komik, potongan atau komik strip berdasarkan informasi yang akurat dari hasil penelitian, sederhana untuk dipublikasikan di media cetak maupun digital. Kedua, menampilkan lawakan tunggal atau stand up komedi sebagai sarana menyampaikan kritik terhadap fenomena yang terjadi dengan memperhatikan kesantunan dalam bicara maupun bersikap. Dua tujuan pembelajaran yang akan kita kerjakan pada hari ini. Lanjut, ayo bermain dan belajar. Ada yang bisa membantu saya untuk membacakan peraturannya? Sebut nama. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarah dari Umla, absen 17. Boleh dibantu baca. Ayo bermain dan belajar. 1. Simak arahan ibu guru dengan baik. 2. Bacalah pertanyaan dengan cermat. 3. Jawablah pertanyaan dengan teliti. Nah, sebelum ke materi anak-anak, Bapak akan mengajak kalian untuk bermain tebak-tebakan, akan mengasah kemampuan kalian dalam memahami teks anekdot kemarin. Siap? Semangat? Manakah gambar poster yang benar? Angkat tangan, sebut nama, kemudian jawab. Ya. Nama saya Pandu Pratama. Jadi gambar poster yang benar itu gambar yang A. Gambar yang A menurut Pandu. Ada pandangan lain? Jawaban lain? Ayo yang punya jawaban lain angkat tangan. Pandu jawab yang A. Ayo akan dapat poin kreatifan dari saya. Ya, namanya siapa? Siska. Absen 34. Jawabannya? Yang B. Pandu yang A, Siska yang B. Ada yang C? Coba yang A angkat tangan. Oke, banyak. Turun. Yang B angkat tangan. Yang C nggak dapat. Yang C nggak ada yang pilih ya. Kita hitung mundur dari 3. Siapa yang jawabannya? 3, 2, 1. B. Jawabannya adalah B. Gak apa-apa Pandu dan teman-teman yang salah, bukan berarti salah, kurang benar, nanti bisa belajar lebih baik lagi. Namun Pandu sudah berani, anak-anak berani untuk menjawab meskipun jawabannya sedikit kurang benar. Daripada tidak menjawab sama sekali, lebih baik jawab meskipun perlu direvisi. Seperti itu. Yes. Nah, ada yang bisa bantu saya membacakannya? Namanya siapa? Ya, silakan. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan gambar ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak Ramai. Poster adalah media publikasi anak-anak. Media publikasi yang terdiri atas gambar dan tulisan ataupun kombinasi untuk memberikan informasi. Jadi adanya poster anak-anak, adanya pamflet yang ada di jalan-jalan maupun ada seperti di pinggir jalan di sekolah itu
di sisi lain ada gambar yang disampaikan itu upaya menyampaikan informasi ke kalian. Informasi yang disampaikan itu boleh mengenai tentang dunia politik, dunia sekolah, apalagi pendidikan, kesehatan, betul. Nah, jadi poster itu dibuat dengan menarik agar apa? Minat pembaca atau minat seorang itu tertarik. Nah, biasanya kan kalau anak-anak membaca tentang teks-teks aja itu kan bosan kan? Nah, kalau nggak ada gambarnya pasti bosan. Nah, ketika ada gambarnya itu membuat daya tarik tersendiri ketika hendak ingin membaca. Ada yang bisa bantu saya? Namanya? Bagi senjata bernama Aksin 8. Ya, silakan. Ada yang perlu diperhatikan saat membuat poster. 1. Gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang akan dikomunikasikan. 2. Kata-kata yang digunakan dalam poster harus efektif, sugestif, dan serta mudah diingat. 3. Jenis font sebaiknya adalah jenis yang mudah dibaca dan dengan hitam besar. Ada yang bisa menjelaskan kenapa yang pertama gambar dibuat mencolok? Kenapa? Dan sesuai dengan ide yang akan dikomunikasikan. Kenapa harus gambarnya mencolok dan sesuai dengan idenya? Ada pendapat? Ya. Namanya siapa? Pembahasan habis ini. Gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang dikomunikasikan itu agar gambarnya terlihat menarik. Terlihat menarik. Ya. Dan sesuai ide pastinya. Ya. Betul. Betul anak-anak, adanya gambar dibuat mencolok, penggunaan warna yang sangat terang itu benar untuk menarik perhatian dari seorang pembaca. Yang kedua, kata-kata yang digunakan dalam poster harus efektif. Apa itu efektif? Ada yang bisa? Ya, namanya siapa? Dulu ya. Nah, Kata-katanya itu harus efektif agar mudah dipahami oleh pembaca. ya, betul, efektif. Poin pentingnya katanya rekan kalian bahwa agar mudah dibaca, betul. Efektif di sini itu anak-anak berarti katanya harus singkat, padat, jelas, tidak Terus sugestif. Ada yang bisa menjelaskan apa itu sugestif? Ya, namanya? Ya, silakan. Betul, betul. Nah, seperti itu. Sugesti itu bisa dikatakan seperti sugesti, mensugestikan seseorang atau mempengaruhi seorang pembaca. Jadi ketika misalkan baca tentang kesehatan COVID-19 kemarin, itu kan ada poster yang menyarankan untuk menggunakan masker, berjaga jarak, membawa hand sanitizer. Kalian terpengaruh apa tidak? Ke sekolah bawa masker, ke sekolah bawa pakai hand sanitizer. Terus ke sekolah juga jaga jarak sama temennya, karena itu bagian dari sugestif tadi. Yang paling mudah nih serta mudah diingat. Seperti apa sih mudah diingat? Ada yang bisa mencontohkan? Ayo. Mudah diingat itu seperti ini Pak, seperti ini Pak. Ada yang bisa mencontohkan? Anak-anak tahu logo? Logo apa yang kalian tahu? Bola. Apa? Bola. Bola. Iya, boleh. Boleh. Yang biasanya kalian lihat ketika mau isi bensin, logo apa? Pertamina. Ada berapa daun anak-anak Pertamina? 3. Yang pertama warna merah. 2. Merah. 3. Biru kuning. Biru. Apakah logo itu mudah kalian ingat? Kalau kalian berpendapat tidak, berarti kenapa kalian menjawab dengan mudah tadi? Kalian ingat kan logo itu seperti apa? Setelah logo ada apa? Berarti kalian mudah mengingat seperti itu. Ada yang tahu logonya Starbucks? Gambar apa? Ada logo apa lagi? Mixu itu ambasadornya apa? Seperti itu anak-anak itu dalam ranah logo. Jadi
yang kalian buat nantinya akan mudah diingat oleh pembaca. Seperti itu. Sekitar gini, saya punya logo Pertamina. Tiba-tiba saya sampaikan kalian tanpa nama Pertamina. Ini logo apa? Oh, ini logo Pertamina, Pak. Logo kalau kita lihat ketika ngisi pom bensin seperti itu. Seperti itu yang perlu diupayakan agar posternya itu mudah diingat. Terus yang ketiga, jenis font sebaiknya adalah jenis yang mudah dibaca dengan size yang besar. Ada yang bisa menjelaskan apa maksudnya? Sebut nama dan nomor absen. Ya, Aini. Nama saya Ainin, absen 1. Maksudnya jenis font yang digunakan adalah besar itu dia yang membaca bisa membaca sambil lalu. Jadi kita tidak perlu mendekat untuk membaca poster itu. Ada pendapat lain selain ini? Sudah. Betul. Jadi upaya yang Aini sampaikan itu perlu besar. Kenapa anak-anak? Ketika kalian misalkan di pinggir jalan, posternya kan harus besar. Jadi kalian kalau mau membaca kan tidak perlu turun kemudian mendekat. Lewat saja sudah kelihatan bahwa misalkan tentang pengajian gitu ya. Ada logonya ulama di situ. Pasti kan sudah jelas pengajian umum, pengajian akbar, memperingati hari ini gitu kan? Itu kan mudah. Nah, terus penggunaan jenisnya itu mudah dibaca. Kira-kira kalau saya buat poster dengan tulisan Arab, kalian bisa bacanya enggak? Kenapa? Harus diartikan. Karena bukan bahasa sehari-hari. Betul. Karena bahasa Arab itu bukan bahasa kita sehari-hari anak-anak. Nah, barangkali orang Arab sesuai kalau mereka buat poster dengan bahasa Arab. Nah, kita cukup dengan menggunakan bahasa Indonesia. Paham? Paham? Nah, sekarang kita main tebak-tebakan lagi. Manakah gambar komik strip yang benar? Namanya? Ya. Jawaban yang mana? Yang C. Ada pendapat lain? Gak ada. Yang jawab C angkat tangan. Jawab C semua. Oh, itu ada yang gak angkat tangan. Jawab apa? Ikut berarti ya. Kita hitung dari 3. 3, 2, 1. Seperti ini anak-anak. Nah, seperti ini. Gambarnya itu seperti apa? Gak ada warnanya. Ada Ya, gambar. ini kebetulan contohnya gak ada warnanya, tapi anak-anak boleh memberikan warna nanti. Seperti kartun. Ini contohnya ini kartun. Biasanya kan kartun-kartun kalian tahu dalam kelok. Tahu. Akilalan. Tahu. Terus apa lagi? Dora. Sengkelemen apa? Ya, itu. Nah, itu kalian bisa ambil inspirasi dari gambar kartun itu untuk dibuat komik strip seperti ini. Badut ulang tahun Bumi 021559543 gitu ya. Halo Badut. Ya. Birthday gitu. Nah, itu bagian dari komik strip. Terus ada yang bisa bantu saya untuk bacanya? Ya. Namanya? Apa itu komik strip? Komik strip adalah komik yang hanya terdiri dari beberapa gambar saja. Isi dari komik potongan sangat tergambar dengan jelas dan terperinci karena hanya menggunakan gagasan atau topik khusus. Ya, jadi komik strip adalah komik yang hanya terdiri dari beberapa gambar saja. Nah, jadi sekarang saya tanya, kalau saya bikin komik strip tanpa gambar, kira-kira sesuai nggak anak-anak? Kenapa? Itu dari komik itu ada gambarnya. Nah, karena gambar itu adalah salah satu bagian dari komik. Nah, isi dari komik potongan sangat tergambar dengan jelas dan terperinci karena hanya mengungkapkan gagasan atau topik khusus. Nah,
kalau misalkan dalam komik strip ada 2 topik, mungkin nggak? Nggak, karena memang harus ada Satu topik. biar apa? Biar jelas, singkat, udah jelas, biar tidak membingungkan atau ambiguitas. Terus sudah dipahami. Yang pastinya betul anak-anak pendapat kalian bahwa apa yang disampaikan itu tersorot atau tersenter dengan hanya satu topik. Kan nggak mungkin dalam komik strip itu misalkan satu tentang politik, satunya di bawahnya lagi kemudian tentang kesehatan. Mungkin nggak? Nggak mungkin karena tidak nyambung seperti itu. Paham? Paham? Semangat? Nah, ada yang bisa bantu saya untuk bacanya? Ya, Ya. Namanya? kalau saya Muhammad Abdul Haki, absen 23. Ya, silakan. Akan membuat komik strip. 1. Membuat ide cerita. 2. Membuat sketsa. 3. Mewarnai gambar. 4. Memasukkan teks dialog pada gambar. Nah, yang pertama membuat ide cerita. Ada yang bisa mencontohkan siapa? Apa itu membuat ide cerita? Ayo angkat tangan. Mudah ini dapat poin keaktifan nanti dari saya. Buat ini. Ya, nanti Maksudnya kayak buat judul gitu, Pak. buat judul, boleh. Ada yang lain? Topik yang mau dibahas. Betul. Itu poinnya. Jadi ide cerita itu adalah pemikiran yang akan kalian pikirkan untuk mengangkat suatu topik tertentu anak-anak. Topiknya kan misalkan kalian ngambil tentang alam, keindahan alam. Berarti pemikiran kalian harus terpuruk kan, tersenter kepada tentang alam di sekitar. Terus membuat sketsa. Apa membuat sketsa? Ayo. Yo, ada yang bisa? Katakan. Ayo. Apa membuat sketsa? Betul, membuat sketsa adalah menggoreskan pena-pena untuk membuat gambar pola yang akan dibentuk. Sketsa. Kalian pernah menggambar nggak? Menggambar orang belum diwarnai? Seperti itu sketsa. Nah, terus warnai gambar, pastikan sudah paham. Gambar yang kalian buat dari sketsa akan diwarnai. Terus memasukkan teks dialog pada gambar. Ada yang tahu gimana? Iya, seperti jasa kepala yang biasanya kan, misalkan gini maksudnya, itu kan biasanya ada awan gitu kan? Ya, awan. Terus ada teksnya gitu. Pilih nomor 1 misalkan gitu kan? Nah itu masukkan teks dialog pada gambar. Jadi lengkap anak-anak, ada gambar, terus ada idenya, sketsanya juga ada, warnanya ada, sama teksnya juga ada. Jadi satu kesatuan kemudian bisa disebut sebagai komik strip. Paham? Paham. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, yang ketiga, menampilkan lawakan tunggal secara santun. Ada yang bisa bantu saya untuk membacanya? Nah, baik. Ada yang pernah roasting di sini? Ya. Siapa? Banyak. Siapa yang pernah menjadi korban roastingan? Sakit hati? Enggak, nyesel? Apa yang bisa kalian terima dari roastingan teman-teman? Roasting balik. Aku di los Motivasi. Terus sama batu. ada lagi. Tanpa ekspresi dia. Aku dibully sama Rizal.
kuat hatinya. Menampilkan lawakan tunggal atau stand up komedi menjadi sarana menyampaikan kritik. Jadi misalkan saya berstand up di sini menyatakan bahwa rekan saya ini seperti ini. Nah, selain saya berlelucon di sini, saya juga punya niatan. Mungkin saya menyampaikan bahwa kekurangan dia ini, dia kurang tegas, dia kurang disiplin, dia sering telat. Nah, itu yang buat sampaikan. Tapi dengan cara lawakan, tidak langsung sampaikan, ya kamu telat ya, kamu enggak ini ya, kamu bolos ya, enggak. Tapi ada beberapa kata yang digunakan, kata itu bercanda gitu anak-anak. Tapi kalian pasti menangkap maksudnya itu. Oh, berarti dia itu menyindir saya seperti ini, dia itu mengatakan bahwa saya seperti ini gitu. Bahasanya kalau kalian pahami, biasanya kan menyindir secara halus gitu ya. Menyindir dengan gaya. Penyampaian kritik tersebut tetap harus memperhatikan kesantunan dalam bicara maupun bersikap. Nah, ketika kalian berstand up, ada batasan anak-anak yang perlu kalian ketahui. Tidak semerta-merta kalian stand up mencaci, mengatakan yang tidak sampai mengatakan binatang-binatang ke objeknya, itu enggak. Jadi stand up yang kalian gunakan itu juga ada batasannya. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mengejek yang terlalu berlebihan, tidak boleh membawa organisasi lain, tidak boleh memojokkan seseorang. Nah, jadi ada etika dan batasan ketika kalian bercanda, Nah, ada yang bisa bantu saya untuk membacanya? Namanya? Azril. Nama saya Azril Berdiasapi. Absen. Ya, silakan Azril. Berbeda dengan lawak pada umumnya, stand up komedi bergantung pada konten atau isi lawakan, bukan pada tingkah sekolah pelawak. Karena isi lawakan menjadi inti stand up komedi. Ketika membuat materi sendiri. Nah, jadi berbeda dengan lawak pada umumnya. Tidak seperti lawak-lawak yang biasanya di OPJ hanya untuk menghibur para penonton. Stand up komedi bergantung pada konten atau isi lawakannya. Konten dan lawakan apa yang dibawa akan disesuaikan dengan gerakan yang akan disampaikan anak-anak, bukan pada tingkah pola si pelawak, karena isi lawakan menjadi inti dari stand up komedi tadi. Jadi isinya itu memang dipusatkan untuk menyampaikan maksudnya anak-anak. Nah, para komika membuat materinya sendiri. Jadi materi yang dia buat akan sesuai dengan objek yang akan dia sindir atau dia kritik, seperti itu. Di sini biasanya yang sering mengkritik siapa? Nanti Pak I. Dana. Apa yang dikritik sama mereka biasanya? Dana kelas. Kelas. Kenapa kelasnya? Jelek. Panas. Kelasnya bocor. Jelek. Perlu diperbaiki. Kitnya. Perlu diganti. Bocor. Anak-anak di bawah 10.3 bisa iuran untuk Gak boleh. Tidak boleh? Oh, berarti tetap gini. Iya. Tidak ada dana. Oh. Itu dana. Terus wifi-nya gimana anak-anak? Jangan kipas dan cukup nak untuk ini menyejukkan badan. AC nanti udah hemat energi kan? Ada yang bisa bantu baca ini? Ya. Lagi siapa namanya? Panggilannya? Kiki. Diki. Gila dalam stand up komedi. 1 stand up. Iya benar. 2 Pun. Beat. Rule of 3. Ya. Oke, nanti belajar lagi bahasa Inggrisnya ya.
Nah, jadi ini bukan awalan sebelum berkomedi, ya. Oh, nah, jadi awalan atau penyampaian isi dulu terlebih dahulu. Jadi tidak semata-mata. Misalkan saya mau berspekulasi komedi, kan nggak mungkin langsung saya tiba-tiba jungkir balik, terus nggak mungkin tiba-tiba main tangan, jadi kan nggak mungkin. Nah, jadi ada yang perlu saya sampaikan dulu sana tentang topik yang kita bahas, misalkan tentang pemerintah. Salah untuk mengatakan pemerintah. Apa yang katakan pemerintah? Pemerintah adalah boneka dari seorang rakyat. Bisa itu. Jelaskan, pemerintah adalah bagian dari ketatanegaraan. Jelaskan dulu anak-anak maksud yang akan kami bicarakan. Misalkan tentang kesehatan. Kesehatan adalah upaya medis yang dilakukan oleh kedokteran atau tenaga kesehatan untuk menyembuhkan seseorang yang penyakit, membantu orang-orang atau masyarakat seperti itu. Ada yang bisa menjelaskan lanjut? Ya, namanya Putri. Nah, bagian humor yang biasanya mengandung kelucuan di sini anak-anak. Jadi lucunya tadi di sini gitu. Nah, seketika seorang komika atau komedian itu biasanya nanti dia akan bereaksi, entah gerakan yang seperti ini, entah tubuhnya diarahkan kemana untuk mendukung upaya penyampaian dia agar penonton tertawa. Nah, jadi memang ada biasanya kan seorang komedi itu hanya diam dengan gayanya yang culun, namun dia lucu. Nah, tapi jika komedian itu membantu dengan gerakan-gerakan tubuh, maka akan mendorong dan akan membantu untuk melancarkan yang namanya aksinya untuk menyampaikan informasi tadi dengan cara yang lucu. Paham? Paham. Masih semangat? Masih. Ada yang bisa bilang tentang beat? Nah, kan anak saya belajar asik. Pasang kesatuan setup dan punch yang membahas satu skema disebut dengan beat. Sebuah naskah terdiri atas beberapa beat yang saling berkaitan. Beat merupakan bagian kecil dari naskah halaman. Nah, beat itu anak-anak satu-satuan dari setup dan punch. Jadi mereka setelah dilakukan atau setelah tersusun maka disebut dengan beat. Nah, hasil dari pengantar dan dengan hasil dari penyampaian yang lucu tadi itu kemudian jadilah yang namanya beat ini. Naskah yang tertuju dan tersenter dengan satu topik yang akan dia sampaikan. Paham? Paham. Apa itu beat? Ya, betul. Bahasa ilmiahnya atau bahasa teorinya yang seperti kalian baca di buku. Terus ada yang bisa menjelaskan tentang law of three? Ya. Itu merupakan sebuah cara untuk mengundang tawa penonton. Nah, cara yang mengundang tawa penonton. Sekarang saya tanya, biasanya yang mengundang tawa ketika komedi itu apa? Lucu sih. Ya, lucunya ekspresi, gerakan tubuh, apalagi topik yang dibahas. Betul sekali itu anak-anak. Ketika kalian menjadi seorang komedian, terus kalian mampu membawakan keempat ini dengan runtut dan sesuai, kalian bisa menjadi seorang komika atau komedian terkenal yang membawa berjuta-juta tawa. Ada yang bisa stand up sih? Kiki. Iya, Kiki. Bisa stand up? Bisa. Bisa. Siapa yang bisa lagi stand Kiki? Arbi. Ini dulu depan aja ya Pak.
biasanya stand up itu kalian temukan di mana? TV. Judulnya apa? Lapor Pak. Betul, lapor Pak. Lapor Pak itu tentang apa? Itu DPR. Tentang politik. Tentang politik. Terus betul. Lapor Pak itu merupakan salah satu media yang dia di sisi lain mengkritik pemerintah. Jadi di sisi lain dia juga bercanda, namun ada yang ingin dia sampaikan di situ. Ini sudah siram? Ya. Saya minta sebentar. Iya. Nah sekarang kita nonton video. Arbi. Pak diisi buat kayak video tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia belum bisa namanya saya tahu ya. Kenalin, nama gua Alam. Nama pakai gua Alam Bubur. Ya, jadi acaranya karena Pak Isarud ini nge-roasting Firman. Firman dikasih waktu untuk di-roasting. Ya, Firman tadi stand-up-nya tentang pedagang asongan. Nah, dan mukanya mirip kan? Kayak di dalam warung gitu. Dan rambutnya keriting kayak tukang Samsung. Tetangga gua umur 2 tahun susah tidur. Udah dijanjiin sama gua tetap susah tidur. Karena paling kalau nggak tidur digigit nyamuk. Coba digigit Firman. Seperti itu anak-anak komedi seperti itu. Dia mengkritik, namun di sisi lain dia juga ingin menyampaikan maksudnya, maksud yang tersirat, maksud yang ingin diinformasikan. Seperti itu. Namun memang ada beberapa orang oknum yang merasa bahwa kritikan itu terlalu pedas. Ya, betul. Nah, jadi stand up komedi seperti itu. Oke, karena waktunya sangat-sangat singkat, langsung ada kata motivasi. Bumi memiliki banyak orang hebat dan kalian salah satu. Sebelum saya tutup, saya ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah pembelajaran hari ini mudah? Menginspirasi? Sejauh ini apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak. Ya. Tapi yang saya lihat kalau sekarang masih ada yang ngapain gitu. Nah, jadi betul stand up comedy itu ada memang anak-anak yang masih ibarat dia itu tidak membatasi omongannya bahwasannya tidak harus seperti ini, tidak terlalu berlebihan seperti ini, harus dibatasi dan digarisbawahi bahwa stand up itu hanya menyindir namun dengan cara bercanda. Nah, jadi memang ada cara seperti itu, ada beberapa oknum yang masih dia itu menggunakan terlalu melebihi seperti itu. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Tidak contoh, tidak melakukan. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa komedi itu sampai sini batasannya. Jadi 10 sudah memahami bahwa itu stand up komedi itu seperti ini. Paham? Tanyakan lagi? Tidak. Nah, baik. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan NKPD yang akan saya share di grup nanti. Jadi NKPD-nya kalian membuat proyek tentang yang pertama bisa buat komedi dan mau komedi nanti stand up
bisa penampilan di depan dengan naskah kita siapkan, terus buat posternya itu digambar, anak-anak tidak boleh print, digambar terus dikasih kata-kata yang seperti tadi tugas proyeknya. Nah nanti saya share di grup, kalau ada yang ditanyakan bisa langsung tanya di grup atau PC saya ya. Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Sudah. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.